Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang loyalitas konsumen. Nah, di sini ada 4 untuk pengertian loyalitas konsumen, yaitu yang pertama menurut Oliver pada tahun 1996, loyalitas konsumen adalah sebuah komitmen dari pelanggan untuk bertahan secara mendalam dalam melakukan pembelian ulang suatu produk, baik produk fisik maupun jasa, secara terpilih dan berulang-ulang di masa mendatang, biarpun ada pengaruh situasi serta usaha-usaha pemasaran yang memiliki potensi untuk merubah perilaku. Yang kedua, menurut Giptono pada tahun 2004, loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang. Yang ketiga, ada pengertian menurut Olson pada tahun 1993, yaitu loyalitas konsumen adalah dorongan perilaku pada seseorang untuk melakukan pembelian secara berkelanjutan dan membangun kesetiaan pelanggan pada suatu produk perusahaan. Hal ini membutuhkan waktu yang lama karena melalui proses pembelian yang berulang-ulang. Nah, yang keempat, ada pengertian loyalitas konsumen menggambarkan perilaku yang diharapkan sehubungan dengan produk atau jasa. Loyalitas konsumen akan tinggi apabila suatu produk dinilai mampu memberi kepuasan tertinggi sehingga pelanggan enggan untuk beralih ke merek lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Arifin. Ya, untuk selanjutnya yaitu konsep loyalitas konsumen. Menurut Hasan pada tahun 2014, ia mengatakan bahwa konsep loyalitas konsumen terdiri atas yang pertama yaitu komitmen pelanggan terhadap produk atau jasa, yaitu pelanggan yang loyal tidak hanya membeli ulang suatu produk atau jasa, tetapi juga mempunyai komitmen dan sikap yang positif terhadap produk atau jasa. Yang kedua yaitu pembelian ulang. Pembelian ulang ini diartikan sebagai perilaku konsumen yang hanya membeli sebuah produk atau jasa secara berulang-ulang dan konsisten di masa yang akan datang. Yang ketiga, rekomendasi dari mulut ke mulut. Pelanggan yang memiliki loyalitas terhadap produk atau jasa akan bersedia bercerita hal-hal baik tentang perusahaan dan produk kepada orang lain, seperti teman dan keluarga, yang jauh lebih persuasif dibandingkan dengan iklan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Berdasarkan pemaparan Robinet 2001 pada halaman 13, ada beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan antara lain yang pertama, perhatian atau caring. Perusahaan harus dapat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, apa masalah yang dihadapi pelanggan, serta harapan bagi para pelanggan. Dengan perhatian tersebut, perusahaan dapat menghasilkan produk yang benar-benar berhasil memuaskan pelanggan, memberi solusi kepada pelanggan, dan hal ini pun dapat membuat pelanggan melakukan pembelian secara terus-menerus atas produk perusahaan tersebut. Semakin besar perhatian perusahaan kepada pelanggan, maka semakin besar pula loyalitas pelanggan tersebut akan muncul. 2. Kepercayaan atau trust. Kepercayaan tidak serta-merta muncul begitu saja, melainkan dari proses yang lama. Jika kepercayaan telah terjalin antara konsumen dan perusahaan, maka untuk naik menjadi pelanggan loyal akan lebih mudah. Salah satu cara dalam menumbuhkan kepercayaan konsumen dengan perusahaan adalah dengan membuat produk yang berkualitas. Dengan begitu, pelanggan tidak merasa tertipu. Yang ketiga, perlindungan. Perusahaan harus bisa memberi perlindungan kepada para pelanggannya. Perlindungan tersebut berupa kualitas produk yang baik, pelayanan hingga komplain. Perlindungan ini membuat pelanggan tak merasa khawatir dalam melakukan pembelian produk perusahaan. Yang keempat, ada kepuasan akumulatif, merupakan penilaian atas pembelian total terhadap barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Kepuasan akumulatif dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kepuasan atas sikap agen, yang kedua adalah kepuasan atas perusahaan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Asrori. Baik, yang selanjutnya kontrak memiliki pelangganan yang loyal. Menurut GVN 1995 mengemukakan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal terhadap barang dan jasa. Antara lain, yang pertama mengurangi biaya pemasaran karena biaya untuk menarik konsumen baru lebih mahal. Yang kedua mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi kontrak, pesanan, dan lain-lain. Untuk yang ketiga mengurangi biaya turun office konsumen karena menggantikan konsumen yang lebih sedikit.
Yang keempat, meningkatkan penjualan silang yang akan meningkatkan pangsa pasar. Yang kelima, word of mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa pelanggan yang loyal juga berarti mereka puas. Untuk yang terakhir, mengurangi biaya kegagalan seperti biaya penggantian. Next. Yang berikutnya tentang indikator loyalitas konsumen. Menurut Hidayat 2019-103, loyalitas konsumen merupakan komitmen seorang konsumen terhadap suatu pasar berdasarkan sikap positif dan tercermin dalam pembelian ulang secara konsisten. Indikator dari loyalitas konsumen tersebut adalah yang pertama, terus merupakan tanggapan kepercayaan konsumen terhadap pasar. Untuk yang kedua, emotion commitment merupakan komitmen psikologi konsumen terhadap pasar. Untuk yang ketiga, switching cost merupakan tanggapan konsumen tentang pesan yang diterima ketika terjadi perubahan. Yang keempat, word of mouth merupakan perilaku mobilitas yang dilakukan konsumen terhadap pasar. Untuk yang terakhir, compression merupakan perilaku konsumen yang menunjukkan sikap yang bekerja sama dengan pasar. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan teman saya. Poin selanjutnya adalah tingkatan loyalitas konsumen. Menurut Ali Hasan, di tahun 2013, loyalitas berkembang mengikuti 4 tahap secara runtut, yaitu kognitif, afektif, konatif, dan tindakan. Yang pertama, loyalitas kognitif. Konsumen punya loyalitas pada tahap ini menggunakan basis informasi yang memaksa menunjuk mereka pada satu merek atau merek lainnya. Loyalitas hanyalah berdasarkan pada aspek kognisinya saja. Yang kedua, loyalitas afektif. Loyalitas kedua ini berdasarkan pada aspek afektif konsumen, sikap yang merupakan fungsi dari kognisi atau pengharapan pada periode awal pembelian, pada masa prakonsumsi, dan merupakan fungsi dari sikap sebelumnya ditambah dengan kepuasan di periode berikutnya, atau masa pasca konsumen. Afektif punya sifat yang tidak mudah berubah karena sudah terpadu dengan kognisi dan evaluasi konsumen secara menyeluruh tentang suatu merek. Riset terkini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen berkorelasi tinggi dengan niat membeli ulang di waktu mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tingkatan loyalitas konsumen, yaitu dimensi konatif, niat melakukan yang dipengaruhi oleh perubahan efektif terhadap merek. Kondisi menunjukkan suatu niat atau komitmen untuk melakukan sesuatu ke arah tujuan tertentu. Jenis komitmen ini sudah melampaui efektif, bagian dari properti motivasional untuk mendapatkan merek yang disukai. Keinginan untuk membeli ulang atau menjadi loyal itu hanya merupakan tindakan yang terantisipasi tetapi belum terlaksana. Yang kedua, yaitu loyalitas tindakan, yaitu pelanggan yang membeli ulang belum tentu mempunyai sikap positif terhadap barang atau yang memaksa arah ini tidak termasuk dimensi loyal. Oleh karena untuk menggali perilaku loyal dilihat dari dimensi ialah dari pembelian ulang yang ditunjukkan pada suatu produk dalam kurun waktu tertentu secara teratur. Next. Selanjutnya yaitu hubungan antara kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Semakin tinggi kepuasan yang dirasakan konsumen, maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas konsumen. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan yang dirasakan konsumen, maka semakin rendah pula tingkat loyalitas konsumen. Oke, kesimpulan dari presentasi di atas yaitu loyalitas konsumen adalah kesetiaan konsumen yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap produk atau jasa sepanjang waktu dan ada sikap yang baik untuk merekomendasikan orang lain untuk membeli produk. Indikasi loyalitas yang sesungguhnya diperlukan suatu pengukuran terhadap sikap yang dikombinasikan dengan pengukuran terhadap perilaku. Terdapat beberapa karakteristik pelanggan untuk menentukan loyalitas pelanggan dan juga terdapat beberapa tahap untuk mengukur besar kecilnya loyalitas serta ada beberapa faktor keloyalitasan konsumen terhadap suatu produk, barang maupun jasa dan juga terdapat beberapa jenis loyalitas pelanggan. Untuk mengetahui pelanggan tersebut bertipe seperti apa untuk loyalitasnya dan juga terdapat tingkatan pelanggan untuk menuju loyalitas serta terdapat beberapa cara untuk mengukur loyalitas. Baik, mungkin itu saja
presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.